Hari ini siapa yang absen? Siapa yang masuk? Tidak masuk. Iya. Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Iya. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Siap. Materinya sudah disiapkan, Ibu? Sudah. Pakai sudah disiapkan. Kalau masih ingat materi minggu kemarin ya. Nah, sekarang saya tanya, materi minggu kemarin apa? Belajar di rumah? Tentang apa materi kemarin? Ruang lingkup geografi. Saya sebutkan materi ruang lingkup geografi di mana saja kajiannya? Iya, geografi fisik bagus. Geografi sosial. Geografi Sosial. sosial. Ya, betul. Geografi regional, Bu. Geografi regional. Betul. Nah, ini anak-anak berarti semalam sudah belajar ya. Sudah belajar. Masih ingat juga tentang kemarin ya, materi kemarin yang kita pelajari. Karena kita punya untuk materi hari ini, silakan buka bukunya dulu. Buku paketnya silakan buka. Saya ambil dari siapa saja yang sudah bisa jawab pertanyaan saya. Fani tadi bisa menjawab, Lian bisa menjawab, Mbak Nanda bisa menjawab. Kasih tepuk tangan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan untuk indikator dari materi yang akan kita pelajari, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Kompetensi dasarnya yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.3.1 yaitu menjelaskan konsep esensial geografi dan contoh terapannya. 3.2.3.2 memahami konsep esensial geografi dan contoh terapannya. 3.3.3 menentukan konsep esensial geografi dan contoh terapannya. 3.3.4 menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya. 4.3.1 membuat contoh penerapan konsep esensial geografi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sudah siap? Ini adalah capaian yang akan kita capai untuk materi konsep esensial geografi. Jadi indikatornya ya nanti menjelaskan konsep esensial geografi, memahami, menentukan konsep, terus menganalisis dan membuat contoh. Itu nanti yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah penilaian yang akan dilakukan. Penilaian yang akan saya lakukan di sini adalah penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian pengetahuan kalian dan pengetahuan keterampilan. Jadi penilaian yang akan saya lakukan. Sudah siap ya? Sudah. Siap? Semangat? Semangat. Yang keras suaranya. Semangat. Siap menerima materi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah siap, kita mulai. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah tujuannya
mempelajari materi ini, tujuan kita apa sih ya? Tujuan pelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ini, maka setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar, memiliki sikap ingin tahu, teliti, bertanggung jawab, bisa menjawab pertanyaan dengan benar, serta dapat menjelaskan dan memahami tentang 10 konsep esensial biografi. Peserta didik juga diharapkan mampu menentukan dan menganalisis konsep esensial biografi dan contoh penerapannya sehingga dapat membuat contoh penerapan konsep esensial biografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Tahu tujuan apa yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang konsep esensial biografi dan contoh terapannya. Ya, konsep esensial biografi dan contoh terapannya. Apa saja 10 konsep esensial biografi itu? Konsep lokasi. Konsep lokasi itu meliputi ada apa? Lokasi absolut, lokasi relatif. Kemudian ada konsep data. Konsep apa lagi? Keterjangkauan. Terus konsep morfologi. Ayo jawab. Konsep aglomerasi. Konsep apa lagi? Pola. Konsep interaksi atau interdependensi. Konsep nilai kegunaan. Konsep diferensiasi area dan konsep keterkaitan keruangan. Ini materi yang akan kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan untuk kalian sudah baca di rumah materi tentang konsep esensial biografi, sudah ya? Baca. Karena kemarin Mbak juga sempat kirim ini ya linknya untuk materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita sudah saya sudah menyampaikan tentang materi ini pada WA group kita. Kemudian tentang topik pembelajaran. Topik pembelajaran kita kali ini. Kelihatan enggak gambarnya? Enggak kelihatan apa tulisannya? Enggak kelihatan. Baik, ini saya coba buka ya biar kelihatan semuanya. Kelihatan ya? Topik pembelajaran kita untuk hari ini yang berhubungan dengan materi konsep esensial biografi adalah mengaitkan atau menerapkan konsep esensial biografi dalam fenomena biosfer yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ini topik yang akan kita pelajari. Sekarang saya akan menampilkan video. Video ini adalah video tentang materi konsep esensial
esensial geografi. Kalian silakan menyimak ya, silakan disimak. Nanti di situ akan disertai juga dengan penjelasannya. Jadi ada penjelasan tentang 10 konsep esensial geografi. Silakan disimak, silakan diperhatikan ya, silakan diperhatikan baik-baik. Nanti kita akan sesuai dengan topik yang kita buat tadi, yaitu kita sekarang yang sedang terjadi itu bisa diterapkan nanti dalam konsep esensial geografi. Jadi kalian bisa memberikan contoh. Jadi Goriza akan menyampaikan topik materinya tadi sudah disampaikan. Kemudian nanti setelah kalian menyimak dan mendengarkan materi pelajaran ini, kamu akan bisa menjelaskan, memahami, menentukan, dan menganalisis konsep esensial geografi serta mampu memiliki keterampilan dalam membuat contoh penerapan konsep esensial geografi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi silakan kaitkan dengan kehidupan kamu. Paham? Silakan saya putarkan videonya. Halo, apa kabar? Semoga kalian selalu bahagia. Hari ini kita akan belajar 10 konsep geografi. Nah, apa saja konsep-konsep geografi tersebut? Mari kita perhatikan 10 konsep geografi. Yang pertama konsep lokasi, yang kedua konsep daerah, yang ketiga konsep pola, yang keempat konsep aglomerasi, yang kelima konsep morfologi, yang keenam konsep interaksi dan interdependensi, yang ketujuh konsep kelanjutan, yang kedelapan konsep diferensiasi area, yang kesembilan konsep keterjangkauan dan yang kesepuluh konsep keterkaitan keuangan. Nah, sekarang mari kita bahas konsep geografi tersebut. Mulai dari konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep yang mengacu pada pembentukan suatu objek. Nah, konsep lokasi ada dua, yaitu konsep lokasi absolut dan konsep lokasi relatif. Lokasi absolut berkaitan dengan letak astronomi. Sebagai contoh, letak astronomi Indonesia berada di antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat timur sampai 151 derajat timur. Sedangkan lokasi relatif berkaitan dengan keadaan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, letak geografis Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua, konsep pola berkaitan dengan. Nah, sebelum kita masuk ke konsep pola, tadi kan ditampilkan tentang konsep lokasi. Konsep lokasi tadi ada berapa? Meliputi 2 ya. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Konsep lokasi absolut itu adalah konsep yang menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Ya. Jadi menggunakan letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut itu tidak bisa berubah, oke? Tidak bisa berubah. Lokasi absolut itu sifatnya absolut atau tetap. Kalau lokasi relatif itu disebut juga dengan lokasi letak geografis atau disebut dengan letak geografis karena sifatnya bisa berubah dan berkaitan dengan lokasi keadaan sekitarnya, berkaitan dengan keadaan sekitar. Jadi dalam konsep lokasi pada suatu tempat di permukaan bumi akan mempunyai nilai yang tinggi apabila dihubungkan dengan kondisi sosial yang baik. Sudah paham ya untuk lokasi? Kita lanjut pada konsep pola. Mendukung struktur dan persebaran fenomena di permukaan. Pertanyaan mendasar suatu objek. Konsep keterjangkauan sangat berhubungan dengan sarana dan prasarana transportasi. Pertanyaan mendasar yang dapat kalian gunakan agar lebih memahami konsep keterjangkauan tersebut. Bagaimana menentukan wilayah tempat tinggal Anda? Nah, sebagai contoh, suatu wilayah hanya dapat dijangkau melalui
Sebelum masuk ke konsep keterjangkauan, kita ulas dulu untuk konsep pola tadi ya. Ada konsep pola. Konsep pola itu berhubungan dengan apa? Bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, jadi konsep pola itu berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Baik fenomena yang sifatnya alami, contohnya aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan, nah, maupun fenomena sosial budaya. Apa saja fenomena sosial budaya? Permukiman, betul, pola permukiman, apalagi persebaran dan mata pencaharian, itu tadi disebut dengan sosial budayanya. Jadi geografi juga mempelajari tentang pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, ya. Jadi tidak hanya mempelajari tentang bentuk fisiknya saja, tapi juga seluruh fenomena yang terjadi, termasuk tadi fisik dan sosial budaya. Baik, saya lanjutkan untuk keterjangkauan. Jarak. Nah, sebelum masuk ke konsep jarak, kita masih di keterjangkauan dulu. Konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini, ya. Apa konsep keterjangkauan? Yaitu mudah tidaknya suatu wilayah untuk dituju. Jadi keterjangkauan. Keterjangkauan ini berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan dan komunikasi yang dipakai sebagai alat untuk menjangkau suatu wilayah tersebut. Ya, keterjangkauan ini sangat mempengaruhi apa saja? Keterjangkauan itu sangat mempengaruhi ekonomi juga ya. Sangat mempengaruhi ekonomi suatu wilayah atau lokasi. Kalau tingkat keterjangkauannya sulit, maka ekonominya juga sulit, ya, untuk menjangkaunya sulit. Jadi keterjangkauan ini berpengaruh juga dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi warga dari suatu wilayah tersebut. Bisa saya lanjutkan untuk konsep yang ke berapa tadi? Keempat. Yuk kita lanjut konsep. Contoh, suatu wilayah yang dapat dijangkau melalui transportasi laut. Selanjutnya konsep jarak. Jarak merupakan ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak ada dua yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Namun kalian mendasari dapat kalian gunakan agar lebih memahami konsep jarak. Misalnya, berapa lama waktu dan wilayah yang ditujukan sudah di wilayah tempat berada. Konsep ini digunakan konsep relatif. Berapa kilometer jarak dari rumah ke sekolah kalian? Konsep ini digunakan konsep absolut. Nah, jarak mutlak yaitu jarak yang berkaitan dengan satuan panjang. Sebagai contoh, jarak kota A ke kota B sejauh 2 km. Selanjutnya jarak relatif yaitu jarak yang berkaitan dengan satuan waktu dan biaya. Sebagai contoh, jarak kota A ke kota B dapat ditempuh dalam waktu 5 menit menggunakan sepeda motor. Teman-teman juga boleh membuat contoh dari konsep tersebut dengan pemahaman kalian sendiri. Konsep aglomerasi ditentukan mengelompokan fenomena pada suatu. Nah, sebelum ke konsep aglomerasi, kita masuk kita ini dulu untuk konsep jarak. Konsep jarak itu berhubungan dengan apa? Jarak, yuk. Berhubungan dengan ruang yang terdapat di antara dua objek, ya. Nah, jarak ini bisa dinyatakan sebagai jarak tempuh baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun dengan
jarak ini berpengaruh terhadap faktor lainnya. Sebagai contoh adalah dari hasil-hasil perkebunan harganya akan semakin mahal jika dijual ke daerah yang lebih jauh. Nah, contohnya tadi, jadi konsep jarak ini menentukan ya. Jadi semakin jauh semakin jauh tempat atau lokasi, maka semakin mahal juga harga barang yang akan dijual di daerah tersebut. Kita lanjut pada konsep diferensiasi area. Wilayah sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah khusus sebagai pusat dimatakan harian sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan sebagian besar dimatakan harian sebagai petani. Nah, dari contoh ini kita dapat memahami bahwa potensi suatu wilayah dapat menentukan aktivitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, sekarang konsep diferensiasi area. Apa itu diferensiasi area? Itu karakteristik yang khas di satu wilayah ke wilayah yang lain. Ya, jadi contohnya tadi ya, kalau di kota, di desa, karakteristiknya tentang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ya, petani, kemudian ternak, ya tambak, perikanan, ya perkebunan. Sedangkan kalau di kota, caranya, karakteristiknya untuk mata pencahariannya apa? Memang pekerja kantor, pekerja industri. Konsep yang berikutnya adalah konsep nilai guna. Konsep nilai guna ini menyatakan tentang kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai guna yang berbeda berdasarkan fungsinya. Kita lanjut konsep wilayah dan memiliki nilai gunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Nah, pertanyaan dasarnya dapat kita gunakan untuk memahami berkaitan keuangan. Konsep ini menunjukkan dengan hubungan antar wilayah. Sebagai contoh, kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang tinggal di Sarawak. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat adanya hubungan antar wilayah dari suatu peristiwa. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang konsep geografi. konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan keuangan. Konsep keterkaitan keuangan itu menunjukkan apa? Tingkat hubungan antar wilayah. Ya, kaitannya adalah tentang derajat keterkaitan persebaran satu fenomena dengan fenomena lain di satu tempat atau ruang. Ya, fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam maupun fenomena sosial. Contohnya adalah keterkaitan antara tingkat erosi ya, erosi tanah dan kesuburan tanah. Itu juga kita sendiri. Jadi dalam tugasnya sekarang hari ini adalah ini mengaitkan topik kita ini. Silahkan ya, kalian nanti mencari contoh fenomena geosfer yang ada di lingkungan, ya. Kemudian silahkan terapkan pada 10 konsep. Apakah 10 konsep diterapkan semua, diberi contoh semua? Tidak. Nah, bisa 2 atau 3 konsep saja yang bisa kalian cari, yang kalian ini yang kalian kalian cari, kalian sesuaikan dengan kondisi ya, dengan kondisi dan lingkungan kalian sendiri. Gitu. Nanti dari 10 konsep ini silahkan antara 2
dua ya juga boleh ya. Silakan kasih contoh terapannya. Contoh terapannya ini harus yang real, harus yang nyata, ya, harus yang nyata yang memang sudah atau yang memang sedang terjadi atau sudah terjadi. Jadi apa yang sedang terjadi, apa yang kita tahu sendiri, apa yang kita saksikan sendiri, nah, itu nanti yang dibuat untuk contoh. Gunanya untuk apa? Supaya kita paham bagaimana kita menerapkan konsep ini. Karena fenomenanya sudah kita alami sebelumnya atau pada saat ini. Gimana? Bisa? Bisa. Mampu ya untuk memberikan contoh? Sekarang saya tanya. Ayo lihat skenario-nya, siapa yang jawab? Ayo buka skenario-nya, siapa yang jawab? Saya tanya ya, fenomena geosfer apa yang kira-kira bisa diterapkan dalam konsep geografi? Tadi kan sudah melihat, ya, sudah melihat menonton video yang saya tampilkan tadi. Nah, sekarang silakan kalian mencari contoh fenomena geosfer yang ada di lingkungan kalian sesuai dengan penerapan konsep esensial geografi. Kira-kira fenomena geosfer apa saja yang bisa diterapkan dalam konsep geografi? Saya dulu. Ya, apa nih yang menjawab? Pengelompokan kawasan industri Kabupaten Jombang yang terdapat di utara Kali Brantas yang dapat dikaji oleh konsep aglomerasi, Bu. Ya, bagus. Contohnya, ya, contohnya itu tadi, yaitu pemusatan kawasan industri yang terjadi di Kabupaten Jombang, di mana kawasan industri ini ya, terbentuk di bagian utara Kali Brantas. Daerah mana saja itu? Ploso, gitu, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabur. Memang sedang pengembangan untuk industri. Yang awalnya pengembangan industri itu berada di daerah Jogoroto sana, sekarang oleh peraturan bupati dilakukan pemindahan pengembangan kawasan industri di daerah utara Kali Brantas. Tujuannya untuk apa dilakukan pemusatan kawasan industri? Tujuannya adalah untuk mempermudah kegiatan industrinya. Kegiatan industrinya supaya lebih mudah kalau dipusatkan. Misalnya penyediaan transportasinya lebih mudah karena untuk industri ketersediaan transportasinya berbeda ya dengan yang ada di daerah pemukiman. Kemudian fasilitas penunjangnya juga biar terpusat. Kira-kira fasilitas penunjang apa yang dibutuhkan dalam industri? Misalnya SPBU, ya kan? Cleaning, kemudian rest area, itu yang dibutuhkan. Selain itu juga keterkaitan antara industri satu dengan industri lain. Ini biasanya satu industri dengan industri lain ini memiliki hubungan kerjasama. Misalnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian akan diserahkan ke industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi barang siap pakai atau barang jadi. Itu tujuannya mengapa industri dipusatkan di lainnya. Contohnya, kita contoh ya, dengan tanda aja. Contohnya, kasih contoh. Berapa? Pola pemukiman yang memanjang di daerah di sepanjang sungai. Oh, di sepanjang sungai. Dapat dilihat dari konsep pola. Oh iya, contohnya untuk konsep pola, bener ya. Jadi konsep pola itu ya bisa diberikan contoh atau dicontohkan dengan tadi bentuk pemukiman yang memanjang di sepanjang sungai.
Dan kelompoknya sudah terbentuk. Kalau kelompok sudah terbentuk, ya, sekarang kita beri nama kelompoknya. Nah, sekarang kita beri nama kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan diidentifikasi, ya. Konsep apa yang akan kalian ambil, ya? Contohnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan. Jadi tadi masih ada 8 ya. Jadi dibagi dua saja kalau itu. Nah, nanti dibuatkan contoh terapannya. Silakan. Ayo, silakan tentukan mau menentukan konsep apa. Konsep apa? Ayo, silakan tentukan konsep apa yang mau dipakai dalam topik pembelajarannya. Lokasi dan morfologi. Ini konsep apa?
berharap dan Sudah? Sudah. Nah, jadi pada saat ini ya berbuka. Ini sudah bantu. Paham ya? Iya, paham. Ya kan kita lakukan. Jangan lupa didokumentasi tadi ya. Ini selesai pada tahap ini. Minggu depan ya kita lanjutkan dengan apa? Pelaporan. Jadi minggu depan kita melakukan pelaporan, kita melaporkan hasil dari penyelidikan kalian baik di sekolah maupun lanjutannya di rumah. Jadi minggu depan kita melakukan pelaporan, kita menceritakan data yang sudah kita ambil apa, kemudian kita melakukan presentasi dari hasil yang sudah kalian kerjakan. Itu kita lakukan minggu depan. Kita melakukan presentasi. Baik, kalau gitu kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan sekarang ditanyakan. Kalau tidak berarti pelajaran bisa kita tutup. Ada yang ditanyakan? Betul. Mungkin untuk kebutuhan belum, waktunya masih 10 menit lagi. Ya.
aglomerasi. Aglomerasi. Sebuah kegiatan. 5 saja. Adik bisa menyebutkan. Kemudian yang 5 siapa? Kalau adik sudah sebutkan 5, berarti yang 5 ayo. Ayo siapa? Sebutkan 5 lagi. Ayo. Ya, Anda lagi. Yang lain ada yang bisa menyebutkan enggak? Kalau Anda terus Anda sudah dapat 2 gitu. Ayo rekornya yang lain. Yang lain. Yang lain. Berikutnya. Tadi kan sudah disebutkan yang lain. Selalu ingat ya, untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa menjaga kesehatan. Yang laki-laki ini biasanya sering nongkrong ya kalau malam ya, baiknya. Nah, jadi dikurangi waktunya, jangan terlalu malam supaya tidak kesiangan, tidak terlambat sekolah, juga tidak sakit, dan dijaga kesehatannya biar tidak sakit. Nah, diatur waktunya, waktu belajar, waktu ibadah, waktu istirahat juga diatur. Jadi ada batas ya untuk bermain boleh, tetapi dibatasi. Jangan sampai bermain kita lupa waktu dalam beribadah, lupa waktu dalam belajar, lupa waktu istirahat. Nanti akan merugikan diri sendiri kalau kita sakit. Dan silakan untuk wakil atau ketua kelasnya yang bisa menutup dengan doa. Ayo silakan wakilnya atau ketua kelasnya boleh. Ayo. Ya wakilnya Mbak Nanda silakan dipimpin untuk berdoa. Ayo doa dengan sikap yang baik. Ayo. Doa mulai. Doa Selesai. Saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini memberi